Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Palasa. Di sini saya akan memaparkan tentang suka yang saya dapat di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Di sini saya mengambil kasus kisah ovarium. Kasus kisah ovarium ini tugas pasiennya, nama Nia S, umur 43 tahun, diagnosa kisah ovarium. Status kesehatan, keluhan utama, pasien mengatakan nyeri operasi. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan nyeri ulu hati, nyeri perut, badan lemas, dada dan tangan nyeri. Analisa data. Untuk data yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada daerah luka operasi saat bergerak. Data objektif, pasien tampak lemah dan menahan nyeri. Skala nyeri 2 atau sedang. Masalahnya nyeri akut, etiologinya luka operasi. Data yang kedua, data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri saat bergerak. Data objektifnya, pasien terlihat lemah, luka operasi pada vulva, terpasang kateter. Masalahnya risiko infeksi, etiologinya tindakan invasif. Data yang ketiga, data subjektifnya, pasien mengatakan belum mandi, pasien tidak nyaman dengan kondisi badannya. Data objektifnya, pasien terlihat kurang bersih. Masalahnya defisit perawatan diri, etiologinya imobilisasi. Di sini saya mengambil 3 diagnosa utama. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan adrenal injury fisik, yang kedua resiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif, dan yang ketiga defisit perawatan diri berhubungan dengan imobilitas atau nyeri pasca pembedahan. Intervensi keperawatan untuk diagnosa yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 20-24 jam, diharapkan nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang kedua, mampu mengenali nyeri dari skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Yang ketiga, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Intervensinya, yang pertama, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang kedua, kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Yang ketiga, ajarkan tentang teknik non-farmakologi. Dan yang terakhir, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2-24 jam, diharapkan infeksi terkontrol dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, jumlah leukosит dalam batas normal. Intervensinya, yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik lokal. Yang kedua, tingkatkan intake nutrisi. Dan yang ketiga, berikan terapi antibiotik bila perlu. Diagnosa yang ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2-24 jam, diharapkan pasien menunjukkan kebersihan diri dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien bebas dari bau, dan yang kedua, pasien tampak menunjukkan kebersihan. Intervensinya, yang pertama, kaji keterbatasan pasien dalam perawatan diri, dan yang kedua, ajarkan kepada pasien pentingnya menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, diimplementasi dan evaluasi ada pertama. Diagnosa yang pertama, implementasinya mengobservasi reaksi nonverbal dan dari ketidaknyamanan. Yang kedua, mengkaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Dan yang ketiga, memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Responnya, data subjektif, pasien mengatakan nyeri saat beraktivitas di bagian perut bawah dengan nyeri tajam yang muncul bila timbul dengan skala nyeri 3. Data objektifnya, pasien tampak berhati-hati dalam bergerak karena nyeri. Evaluasinya, untuk S, pasien mengatakan nyeri post-operasi. Nyeri hilang timbul. Untuk data objektifnya, KU terlihat lemah. Untuk A-nya, masalah belum teratasi, dan untuk B-nya, lanjutkan intervensi. Implementasi diagnosa kedua, yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik yang lokal. Yang kedua, memberikan terapi antibiotik. Dan yang ketiga, memotivasi pasien untuk beristirahat. Untuk responnya, data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Yang kedua, pasien terlihat lemah dan cemas. Evaluasinya, untuk subjektifnya tidak ada, untuk objektifnya tidak ada tanda infeksi. Area permasalahan infus bersih, untuk hanya masalah resiko infeksi teratasi, dan untuk B-nya pertahankan intervensi. Untuk implementasi diagnosa yang ketiga, yang pertama, mengkaji keterbatasan pasien dalam perawatan diri.
Yang kedua, mengajarkan kepada pasien pentingnya menjaga kebersihan gigi. Untuk responnya, data subjektif pasien mengatakan belum mandi, pasien mengatakan tidak nyaman. Data objektifnya pasien terlihat kurang bersih. Evaluasinya untuk subjektif pasien mengatakan tidak nyaman dengan kebersihan dirinya. Untuk objektifnya pasien terlihat kurang bersih. Lukanya defisit perawatan diri belum teratasi dan untuknya lanjutkan intervensi. Selanjutnya diimplementasi dan evaluasi ada kedua. Yang pertama, monitor lokasi dan cepat ketidaknyamanan atau rasa sakit selama bergerak atau beraktivitas. Untuk responnya, data subjektif pasien mengatakan nyeri berkurang. Untuk objektifnya, pasien tampak lebih tenang. Evaluasi untuk subjektif, pasien mengatakan nyeri berkurang. Untuk objektif, keadaan umum cukup. Untuk A, masalah teratasi sebagian. Untuk B, lanjutkan intervensi. Yang kedua, implementasi menganjurkan aktivitas secara bertahap. Yang kedua, memberikan terapi antibiotik. Untuk responnya, data subjektif pasien mengatakan nyeri berkurang. Data objektifnya pasien sudah tidak terlihat lemas. Untuk evaluasinya tidak ada karena masalah sudah teratasi. Untuk implementasi diagnosa ketiga, yang pertama menganjurkan pasien untuk menjaga kebersihan tubuh. Untuk responnya, data subjektif pasien mengatakan belum mandi, pasien mengatakan tidak nyaman. Data objektifnya pasien terlihat kurang bersih. Evaluasinya, untuk S pasien mengatakan mau mandi. Untuk O pasien tampak lebih bersih, dan untuk A masalah teratasi, dan B pertahankan intervensi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.